Purnama, NIM 1213311170. Di sini saya ingin menunjukkan video animasi tentang peristiwa alam yaitu hujan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diampu oleh Bapak Khairul Usman SSI MPD. Langsung saja kita ke videonya ya. Nah, hujan merupakan sebuah peristiwa alam, yaitu proses penguapan yang terjadi di permukaan bumi dari wilayah perairan, tumbuhan, atau daratan. Proses terjadinya hujan berhubungan dengan siklus air atau yang sering kita kenal yaitu disebut dengan siklus hidrologi. Nah, teman-teman sekalian harus tahu proses terjadinya hujan itu ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan air oleh sinar matahari. Penguapan tersebut mengubah wujud air menjadi gas. Panas yang diterima menyebabkan molekul dalam air bergerak lebih cepat dan saling berbenturan. Sedangkan yang kedua yaitu transpirasi. Transpirasi adalah proses penguapan air dari tumbuh-tumbuhan melalui stomata atau mulut daun. Yang ketiga yaitu kondensasi. Kondensasi merupakan uap air yang naik akan mengalami proses kondensasi atau disebut dengan perubahan uap air menjadi air akibat pendinginan yang terjadi di dalam awan. Nah, yang keempat yaitu adveksi. Adveksi adalah proses pergerakan air secara horizontal baik dalam bentuk padat, cair, atau uap melalui atmosfer karena perbedaan tekanan udara. Proses adveksi membantu pergerakan air dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, yang terakhir yaitu presipitasi. Tahap inilah yang merupakan tahap terjadinya hujan. Presipitasi adalah proses ketika uap air yang terkondensasi jatuh ke permukaan bumi sebagai hujan. Jenis-jenis hujan juga bermacam-macam. Teman-teman sekalian tahu tidak tentang jenis-jenis hujan? Oke, mari kita bahas. Yang pertama yaitu hujan genital atau hujan konveksi. Hujan ini terjadi akibat adanya pertemuan angin pasat timur laut dengan angin pasat tenggara, sehingga membentuk gumpalan dan naik secara vertikal akibat terkena pemanasan ke atas awan. Proses ini menyebabkan awan yang memiliki massa berat mengalami penurunan suhu, sehingga terjadi proses kondensasi. Karena air yang menggumpal tadi sampai pada titik jenuhnya, akhirnya turunlah hujan. Nah, yang kedua yaitu hujan orografis. Hujan orografis adalah hujan yang terjadi karena udara yang mengandung uap air dipaksa oleh angin mendaki lereng pegunungan. Suhu di lereng pegunungan ini semakin ke atas semakin dingin sehingga terjadi kondensasi, maka yang mengakibatkan turunnya hujan. Dan yang ketiga yaitu hujan frontal. Hujan frontal adalah hujan yang terjadi di daerah front yang disebabkan oleh pertemuan dua massa udara yang memiliki temperatur yang berbeda yang mengakibatkan turunnya hujan. Nah, dari peristiwa alam yang di atas tadi yaitu hujan. Alat yang dapat kita gunakan ketika hujan yang dapat membantu aktivitas kita di luar rumah. Yang pertama yaitu kita bisa menggunakan payung, yang kedua yaitu kita bisa menggunakan jas hujan, dan yang ketiga yaitu kita bisa menggunakan jaket, dan yang terakhir kita bisa menggunakan sepatu bot untuk melindungi kaki kita dari air genangan seperti becek. Nah, dari alat-alat di atas tadi bisa membantu teman-teman sekalian dalam aktivitas. Nah, peristiwa alam yang kita bahas kali ini yaitu hujan. Hujan mempunyai banyak manfaat loh teman-teman. Apakah teman-teman sekalian mengetahui apakah manfaat dari hujan tersebut? Nah, beberapa manfaat dari hujan tersebut adalah yang pertama, mengairi sawah dan lahan. Yang kedua yaitu menyuburkan tanaman. Yang ketiga yaitu memberikan sumber air minum untuk hewan. Dan yang keempat yaitu membersihkan polusi-polusi yang ada. Nah, dari penjelasan yang di atas tadi mengenai peristiwa alam yaitu hujan, saya harap dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian ya. Saya ucapkan terima kasih teman-teman.